Saya memula describe macam lain. Bila sampai, ya Allah, lain. Yang paling istimewa adalah Qiyamul Lail tu. Selalu kita Qiyamul Lail kat masjid. Kali ni dekat atas kapal dengan angin lautnya dekat tengah laut. Memang rasa betul-betul macam musafir, macam nak pergi Mekah. Itu pengalaman yang tak akan saya lupa dan akan saya cerita. Di satu tempat yang orang kata, orang tengok macam lara-lara, tapi kata lara kan ni. Tapi sebenarnya ni kalau kita pergi lagi dalam, ia sebagai sebuah simbolik bagaimana kita naik kapal Nabi Nuh suatu masa dahulu. Bayangkan. Bangsa Melayu daripada keturunan Sam bin Nuh. Kita daripada Sam bin Nuh, baru tahu kan? Sebab kita tak diajar benda ni. Genealogi ni penting. Sudahlah kita tak ada atas-atas tu. Kenapa tak ada? Kerana penjajah tak nak kita tahu keturunan kita. Dia tak tahu sejarah usul-usul dia. Persoalannya, apakah bangsa Melayu akan diberikan kembali kekuasaan? Wallahi sehingga kiamat tidak akan diberi lagi kalau tidak mengembalikan Tauhid Ibrahim ke dalam diri. Sebenarnya kita tak kenal sejarah kita sebab kita tak kaji catatan-catatan klasik. Dalam catatan-catatan klasik banyak disebut tentang bangsa ni. Tetapi saya dapati 1900 ke atas benda tu berkurangan. Ini elemen yang pertama yang dibuang terus daripada seluruh kurikulum barat. Kenapa dibuang terus? Sebutkan satu tokoh pemikiran falsafah barat yang mempercayai kewujudan roh. Sigmund Freud, William James, René Descartes. 80% daripada mereka adalah descendant Yahudi semua. Ini adalah pemesongan manusia melawan Tuhan. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang ada hal yang menarik yang dilakukan profesor di Malaysia untuk mengukuhkan keyakinan kehebatan Melayu di sana bagi masyarakatnya. Pada 30 November 2026, sebuah program pelayaran bertema sejarah dan peradaban Islam akan digelar dengan konsep yang berbeda dari perjalanan wisata pada umumnya. Acara bertajuk Pelayaran Tamadun Islam, Misteri Penipuan Kapal Rom ini akan menghadirkan dua tokoh, yaitu Solehah Yaacop dan ABD Aziz Al-Kubro, sebagai pembicara utama sepanjang perjalanan. Pelayaran akan dimulai dari Port Klang, Malaysia, menuju Phuket, Thailand, dengan durasi perjalanan selama 4 hari. Namun, kegiatan ini tidak hanya menawarkan pengalaman berlayar dan menikmati panorama laut. Para peserta juga akan mengikuti berbagai sesi dongeng dan pemaparan materi yang mengangkat tema sejarah Islam, kehebatan Melayu, Melayu mengajari Roma membuat kapal, Melayu bisa terbang dan hal-hal tidak masuk akal lainnya. Pihak penyelenggara juga menyebutkan bahwa peserta akan diajak membayangkan bagaimana kehidupan para pelaut pada masa lampau. Bahkan, pengalaman pelayaran ini digadang-gadang mampu menghadirkan sensasi yang menyerupai gambaran perjalanan panjang di lautan sebagaimana yang sering dikisahkan dalam cerita Nabi Nuh. Dari sisi biaya, paket termurah yang ditawarkan berada di kisaran 17,5 juta rupiah per peserta. Harga tersebut mencakup pengalaman mengikuti pelayaran dongeng selama 4 hari dengan berbagai agenda yang telah disiapkan oleh penyelenggara. Mendengar kegiatan ini saja sudah terasa sangat janggal. Dengan harga yang cukup fantastis, apakah ada warga Malaysia yang terlalu kaya namun bodoh membuang uangnya demi mendengarkan dongeng dan memuji bangsanya sendiri di atas kapal? Tapi jika dilihat dari ego Melayu Malaysia, tampaknya acara ini akan sukses besar. Selama isi materinya berupa pujian dan menggambarkan bahwa bangsa Melayu adalah bangsa yang paling hebat. Warga Malaysia tidak akan keberatan membuang berapapun besar uang yang harus ditanggungnya.